Oke, kita mulai anak-anak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Moga-moga kalian juga sehat, tidak ada yang sakit, tidak ada yang berhalangan suatu apapun. Anak-anakku, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini lancar dan tujuan-tujuan yang telah kita tetapkan dapat kita capai. Silakan ambil posisi sempurna di tempat duduk masing-masing dan berdoa. Oke, berdoa kita mulai. Cukup? Terima kasih anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya bahagia ya? Baik. Anak-anak, perlu Pak Guru ingatkan sekali lagi, mulai besok pagi kalian jangan sampai ada yang telat ya. Jangan sampai ada yang telat. Pasien yang sudah menunggu, sudah masuk ke kelas dari jam 7 pagi, tapi harus menunggu sekitar 10 menit, dan itu artinya buang-buang pulsa. Jadi saya mohon pengertiannya untuk anak-anak yang biasa telat, besok jangan telat lagi, ya. Besok jangan telat lagi. Nah, saat ini juga masih ada 2 orang yang belum masuk, teman kalian. Sambil kita tunggu, kita mulai. Anak-anak, kalian perlu pahami tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwa nanti setelah selesai pembelajaran, kalian diharapkan dapat menuliskan kalimat saran yang ditemukan dalam bacaan. Jadi ada bacaan, salah satu dari teman kalian membaca, yang lain mendengarkan, menyimak, nanti kalian mencari kalimat saran dalam bacaan itu. Nah, kalimat saran dalam bacaan itu nanti kalian tuliskan sebagai tugas kalian di Google Classroom. Nah, yang kedua, nanti setelah selesai pembelajaran, kalian diharapkan bisa menyebutkan hak dan kewajiban di rumah. Hak di rumah apa saja, terus kewajiban di rumah apa saja, nanti bisa kalian menyebutkan itu. Kemudian yang ketiga, nanti materi matematika, kalian diharapkan dapat menentukan kemungkinan penjumlahan 2 bilangan yang hasilnya kalian tentukan sendiri. Jadi kalian menentukan suatu, kemudian kemungkinan penjumlahan dari bilangan yang kalian tentukan itu berapa saja, nanti kalian diminta menuliskan 5 kemungkinan. Nanti itu juga menjadi tugas kalian di Google Classroom. Nanti kita cek tugas kalian di Google Classroom. Nah, untuk saat ini, mari kita mulai dengan mengecek bukunya, ada apa saja di sana, nanti kita baca. Baik, anak-anak, mudah-mudahan buku sudah terlihat di layar kalian, atau kalian juga bisa menyimak buku kalian. Kita sampai ke pembelajaran 5 pada subtema 1 ini, tema 4. Jadi kalian silakan boleh amati di layar, boleh membaca buku kalian. Ini karena perintahnya adalah temanmu yang sedang membaca. Artinya nanti ada salah satu di antara kalian yang membacakan buku ini, halaman 32. Ada salah teman kalian yang membaca ini, kemudian yang lain menyimak. Sudah ketemu semua? Sudah. Oke, sudah. Sekarang Pak Guru minta relawan salah satu di antara kalian membacakan. Coba siapa yang kepingin membacakan? Saya Pak Guru, Sinta.
Oke, Mbak Sinta. Yuk Mbak Sinta, yang lain simak ya. Yang lain menyimak pembacaan Mbak Sinta ya. Sambil mengamati bukunya. Ayo Mbak Sinta. Rumah tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya bentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah kita. Juga belajar banyak hal di rumah. Oke, cukup Mbak Sinta, cukup. Oke, Mbak Sinta cukup jelas membacanya, sudah pandai Mbak Sinta sudah pandai membaca. Kemudian kita lanjutkan, Pak Guru minta satu relawan lagi. Siapa yang mau membacakan? Saya, Pak. Sebut nama, sebut nama. Ya, Pak, Mbak Arifah. Pak. Oke, Mbak Arifah, lanjutkan bacanya. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah, banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur hati akan tenang. Oke, terima kasih Mbak Arifah dan Mbak Ena sudah membacakan bacaan di buku kalian mengenai rumah tempat berlindung. Nah, dalam bacaan ini ada saran. Nah, coba kalian temukan sarannya yang mana? Agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Oke. Dan mereka Kita harus bersyukur atas semua yang kita miliki. Apalagi? seharusnya Udin dan Mutiara lebih bersyukur karena rumahnya bocor. Udin dan Mutiara harus bersyukur karena rumahnya bocor. Yang pertama kita harus bersyukur atas semua yang dimiliki. Kemudian yang kedua, lihatlah orang-orang yang lebih susah dari kita. Nah, masih ada orang yang lebih susah dari kita. Maka kita harus mensyukuri keadaan kita. Kalimat berarti sarannya pakai apa saja? Kita harus melihat orang-orang yang lebih susah daripada kita. Maka syukurilah apa yang kita miliki. Itu sarannya. Coba diulang, sarannya apa tadi? Kita bersyukur atas semua yang dimiliki. Orang lain yang lebih susah. Maka sebaiknya kita mensyukuri apa yang kita miliki. Jelas belum nih? Jelas. Sarannya sudah ketemu ya, dua itu ya. Sarannya sudah ketemu, dua itu. Kalian boleh sambil mencatat, coret-coret di kertas. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ini tulislah saran lain untuk Udin dan Mutiara. Nah, ini kalimat sarannya tadi sudah ketemu.
terus sekarang kita akan menuliskan saran yang lain untuk Udin dan Mutiara. Coba kalian membuat saran untuk Udin dan Mutiara. Tadi Udin dan Mutiara mengeluh, rumahnya bocor. Nah, terus ibunya, coba lihat teman-teman kalian yang lebih susah dari kita. Kebanjiran saja mereka terbahagia. Nah, makanya kita harus mensyukuri apa yang ada, yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita lebih bahagia. Nah, ada saran lain tidak untuk Udin dan Mutiara dari kalian? Coba kalian buat saran. Udin dan Mutiara selalu ngeluh rumahnya bocor. Terus ibunya menyarankan untuk melihat orang-orang yang lebih susah dari mereka. Nah, kemudian ibunya juga menyarankan agar Udin dan Mutiara lebih bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita lebih bahagia. Nah, kamu punya saran lain tidak untuk Udin dan Mutiara? Siapa yang punya saran lain? Ayo. Siapa yang punya saran lain? Sebutkan nama. Resvia, Resvia, oke, apa sarannya? sebaiknya jangan banyak mengeluh. Sebaiknya jangan banyak mengeluh. Oke, bagus. Ada lagi tidak? Ayo, siapa lagi yang punya saran untuk Udin dan Mutiara? Oke, Mas Rafif. Apa Mas Rafif? Sebaiknya tidak banyak mengeluh. Oke, sebaiknya tidak banyak mengeluh. Sama ya dengan yang disampaikan Mbak Resvia ya. Yang lain, ada lagi tidak? Oh, Pak Guru. Ayo, Mbak Ena. Coba Mbak Ena. Sebaiknya kalian bersyukur dengan keadaan. Sebaiknya kalian mensyukuri keadaan. Oke, baik. Yang lain. Siapa tadi? Saya Pak Guru. Siapa? Brilian. Oke, Brilian. Ya. Brilian, yo. Tetap bahagia walaupun tetap bahagia walaupun tidak mempunyai kekurangan. Oke, sebaiknya Udin dan Mutiara tetap bahagia meskipun memiliki kekurangan. Oke, siapa lagi ya tadi ya? Sebutkan nama. Saya Pak. Eva, coba Eva. Sebaiknya jangan mudah mengeluh. Sebaiknya jangan mudah mengeluh, jangan dikit-dikit mengeluh. Sebaiknya jangan mudah mengeluh. Yang lain ada tidak tadi? Saya Pak Guru, Mas Malik. Oke, Mas Malik, ayo. Jangan banyak mengeluh. Jangan banyak mengeluh. Oke, terima kasih Mas Malik. Yang lain ada lagi tidak? Saya Pak. Siapa? Saya Pak. Ya, siapa? Mbak Hana, Oke, Mbak Hana. Mana Pak? Oke, ya. Sebaiknya jangan mengeluh walaupun rumahmu bocor. Sebaiknya jangan mengeluh walaupun rumahmu bocor. Oke, bagus. Yang lain lagi masih ada? Ya Pak. Oke, siapa? Aulia, Aulia. Oke, coba Mbak Aulia. Seharusnya Udin dan Mutiara tetap bersyukur dan tidak mengeluh walaupun rumah Udin dan Mutiara bocor. Oke, sebaiknya Udin dan Mutiara nggak usah mengeluh, tidak usah mengeluh, meskipun rumahnya bocor. Oke, ada yang lain lagi? Mas Ilham ya? Mas Ilham ya? Syukurlah kalau punya rumah daripada tidak punya rumah. Bagus, bersyukurlah kalian masih punya rumah. Ada teman-teman kalian yang tidak punya rumah. Ada yang hidup, ya,
Tunawisma ya, tunawisma itu enggak punya rumah. Ada. Oke, ada lagi yang punya saran? Oke, Pak Guru ya sekarang ya. Pak Guru memberikan saran. Sebaiknya Udin dan Mutiara memiliki mental yang kuat, memiliki jiwa yang kuat, supaya tidak mudah mengeluh. Nah, kalian juga jadi anak jangan suka mengeluh, jangan sedikit-sedikit mengeluh, langsung terus menyerah, jangan. Pak Guru. Oke, Lilin. Sebaiknya harus bersyukur dalam keadaan. Oke, sebaiknya harus bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, Tuhan itu mencintai makhluknya yang bersyukur. Tuhan menambah rezeki, menambah nikmatnya untuk orang-orang yang pandai bersyukur. Jadi kalau kalian mau bersyukur, nikmat kalian itu pasti akan ditambah oleh Tuhan. Seperti itu. Nah, kembali ke saran Pak Guru tadi ya, bahwa setiap orang itu harus memiliki jiwa yang kuat, yang tidak gampang menyerah, yang tidak gampang mengeluh. Karena apa? Hidup itu keras. Hidup itu keras. Hidup itu butuh perjuangan. Nah, kita tidak mungkin hanya santai-santai, misalnya seperti ini, kita mau belajar menggunakan Zoom, mau video conference, tapi di rumah nggak ada sinyal, ya udahlah nggak usah ikut, nggak ada sinyal, itu namanya jiwanya lemah, kalau seperti itu. Ya harus kuat, ya bagaimana caranya kalau di rumah nggak ada rumah kayak di kebun kayak seperti Mas Uzan, nyatanya Mas Uzan juga bisa, kadang di kebun juga bisa, ada sinyal bisa ikut Zoom, itu namanya jiwanya kuat tuh, Mas Uzan itu. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh menyerah dengan keadaan. Ya, tidak boleh menyerah. Di rumah nggak ada sinyal, terus ya udahlah nggak usah ikut, tidur aja. Lebih enak tidur daripada harus ke kebun cari sinyal untuk ikut pembelajaran. Nah, itu namanya jiwanya lemah. Kalian nggak boleh seperti itu. Jiwa kalian harus kuat, harus jadi orang yang kuat. Harus jadi anak yang tidak gampang mengeluh. Harus jadi anak yang pandai berjuang. Nah, biar apa? Biar hidup kalian maju. Kalau kalian gampang mengeluh, ada masalah sedikit terus menyerah, ya nggak maju-maju hidup kalian, tetap saja bodoh. Itu ya. Oke, kita lanjutkan ya, kita lihat bukunya ya. Ayo mencoba baca baik-baik kalimat saran yang kamu salin. Jelaskan maksud kalimat saran tersebut di depan kelas. Oh, ini kalau kita tatap muka biasa ya. Bersyukur maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Itu. Kalian diminta menjelaskan sebetulnya kalimat saran yang kalian tulis itu. Nah, tadi sarannya adalah bahwa manusia harus selalu bersyukur atas keadaannya. Nah, bersyukur itu apa? Nah, bersyukur itu ya, yang kita miliki itu sebagai karunia Tuhan. Itulah rezeki dari Tuhan. Kita harus menerima, tidak mengeluh, dan selalu gembira. Misalkan hari ini sebetulnya kalian ingin makan pakai lauk telur misalnya. Tapi kebetulan ibumu tidak masak telur hari ini, ibu masak tempe. Ya kalian tidak boleh ngeluh, tempe lagi. Nggak boleh seperti itu, ya harus dimakan. Harus disyukuri. Ada teman-teman kita di luaran sana yang tidak bisa pakai lauk, bahkan tidak bisa makan. Tidak ada makanan, tidak punya makanan, ada. Ada apa tidak kira-kira? Ada. Kalian suka menonton TV ini acara bedah rumah tidak? Pernah menonton belum? Udah. Kalau malam. Ya kalau malam.
Yang pernah nonton kan tahu, itu kan mereka susah sekali. Yang dapat bedah rumah itu kan susah sekali hidupnya. Kadang makan saja seadanya. Ambil daun-daun di kebun orang, kemudian dimasak. Seperti itu, masih beruntung kita. Bisa masak enak, bisa ada lauk meskipun cuma tempe atau tahu. Sehari bisa makan 3 kali, makanya sampai kenyang, makanan banyak sekali. Harus kita syukuri, tidak boleh mengeluh, kok cuma tempe. Tahu lagi, nggak boleh seperti itu. Sambel lagi, nggak boleh. Harus kita syukur. Masih bersyukur kita bisa makan. Coba yang giginya sakit atau yang tenggorokannya sakit, mereka nggak bisa nelen makanan, nggak bisa ngunyah makanan. Coba, kita kan masih beruntung. Mulut kita sehat-sehat saja, bisa nelen makanan, bisa ngunyah makanan apapun terasa enak. Itu ya. Nah, kamu tuliskan penjelasan temanmu di bawah ini. Kamu menuliskan. Ini ya, usah menuliskan yang jelas kamu sudah mendengarkan penjelasan tadi. Kita lanjutkan. Ayo berlatih. Kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Kenapa harus bersyukur? Ada di luaran sana orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Kamu pernah dengar yang namanya manusia gerobak? Di Jakarta, ya, Medan. Dengar istilah manusia gerobak? Pernah belum? Pak kasih tahu. Bapak kasih tahu. Yang namanya manusia gerobak itu mereka nggak punya rumah, mereka hanya tinggal di gerobak. Biasanya mereka itu pemulung. Gerobak biasanya satu keluarga. Nanti kalau ada benda yang bisa dipulung, plastik atau besi, ambil. Mereka taruh di gerobak mereka, kemudian sudah terkumpul banyak dijual. Nah, mereka itu rumah, mereka itu di gerobak itu. Mereka tidur di gerobak itu, nggak punya rumah mereka. Untung kalian memiliki tempat tinggal, punya rumah, bisa ditempati, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Akhirnya Mbak Aulia nangis ya. Oke ya, lanjut ya. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Apa ya? Bahaya kalau tidak punya tempat tinggal, apa bahayanya? Bisa kehujanan, bisa kepanasan. Mau ganti pakaian di mana? Mau mandi di mana? Kalau tidak punya rumah. Terus belum lagi kalau ada binatang buas, ular misalnya. Kalau kalian tidur di sembarang tempat, nggak punya rumah, kan bisa digigit ular. Digigit binatang buas. Nah, kalau di Pulau Jawa ini masih aman, tidak banyak binatang buas. Coba hidup di Papua atau Kalimantan sana yang dekat-dekat hutan. Kalau tidur sembarang tempat ya bisa digigit celeng. Nah. Babi hutan, bisa digigit harimau, bisa digigit singa, kalau yang rumahnya dekat-dekat hutan. Nah, beruntung kalian punya rumah, bisa bebas dari itu semua. Nah, kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Merawat tempat tinggal caranya bagaimana? Ya dibersihkan, menyapu, mengepel, dan dibersihkan, dijaga kebersihannya. Kalau kebetulan ada rayap ya dibersihkan misalnya. Apa saja kewajiban dan hakmu berkaitan dengan tempat tinggal? Apa saja kewajiban dan hak? Kewajiban dan hakmu berkaitan dengan tempat tinggal. Oke.
Oke, lanjut ya. Amati kalimat-kalimat berikut. Apakah kalimat-kalimat tersebut merupakan hak, kewajiban, atau hak? Nah, kita diminta mengamati kalimat-kalimat ini. Ini termasuk kewajiban atau hak? Kemarin kewajiban itu apa kemarin? Kewajiban adalah halo. Kemarin apa Yang harus kewajiban? kita lakukan. Sesuatu yang harus kita lakukan. Sesuatu yang Kalau hak apa hak? Hak kemarin apa? yang harus kita terima. Sesuatu yang seharusnya kita terima. Jadi kalian jelas ya perbedaan hak dan kewajiban ya. Sekarang kita lihat. Ini termasuk kewajiban atau hak? Bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Kewajiban. Kewajiban. Mendapat rumah yang bersih dan rapi. Hak. Hak. Bicara sopan. Kewajiban. 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 Membantu merapikan dan menata rumah. Kewajiban. Kewajiban. Dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Hak. Saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Kok hak ya? Saling mencintai itu harus dilakukan apa harus diterima? Harus dilakukan, saling mencintai, saling menjaga, saling melindungi, saling menghargai, itu kewajiban. Karena harus dilakukan. Terus diperlakukan dengan lembut dan sopan. Kewajiban. Ayo, ayo. Hak. Saya berhak diperlakukan dengan lembut dan sopan. Terus saling tolong menolong, saling memaafkan, itu kewajiban atau hak? Kewajiban. Mendapat tempat tinggal, kewajiban atau hak? Hak. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah, itu kewajiban atau hak? Kewajiban. Baik. Apakah ada yang ditanyakan ini tentang hak dan kewajiban di rumah? Tidak? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Apakah kamu memiliki kewajiban atau hak lain di rumahmu? Punya tidak? Punya. Punya. Coba sebutkan hak yang lain atau kewajiban yang lain. Coba sebutkan. Coba sebutkan nama dulu. Sebutkan nama dulu. Rafif, Mas Rafif, ayo. Sholat dan belajar. Oke, kewajiban kita di rumah sholat dan belajar. Kita wajib sholat atau beribadah sesuai agama kita. Kita wajib beribadah sesuai agama yang kita anut. Kemudian kita wajib belajar setiap hari. Oke, Mbak Resvia dulu. Ya, Mbak Resvia dulu. Sholat dan membantu orang tua. Oke, kita wajib membantu orang tua, Mbak Widya. Membantu kedua orang tua. Oke, kita wajib membantu kedua orang tua. Oke, yang lain. Mas Anan. Membantu ayah dan ibu. Oke, kita wajib membantu ayah dan ibu. Yang hak belum, yang hak. Coba, yang hak di rumah kalian. Saya Pak. Oke, Mas Ilham. Dan dihargai. Untuk bermain bersama teman-teman. Oke, kita berhak bermain bersama teman-teman. Boleh, terus. Apa lagi? Oke, Ena, Mbak Ena apa Mbak Ena? Saya berhak disayangi. Saya berhak. Disayangi. Saya berhak disayangi. Oke, ya berhak disayangi.
Yang lain lagi. Apakah kalian berhak mendapatkan makanan di rumah? Ya. Ya. Kita berhak mendapatkan makanan di rumah. Brilian. Oke, Mbak Brilian. Mendapatkan sarapan pagi sebelum ke sekolah. Oke, kita berhak mendapat sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Itu ya kalimatnya ya. Oke, yang lain lagi. Siapa? Fauzan. Oke, Mas Fauzan. Hak mendapat kasih sayang orang tua. Oke, kita berhak mendapatkan kasih sayang orang tua. Bagus. Yang lain lagi. Kan, Pak? Oke, Mas siapa? Rekan. Arkan. Oke, Mas Arkan, ayo. Mendapatkan pakaian yang bersih dan rapi. Oke, kita berhak mendapatkan pakaian yang bersih dan rapi. Bagus. Ya, yang lain. Malik. Siapa? Malik. Oke, Mas Malik, ayo. Kita berhak beristirahat. Oke, kita berhak beristirahat, kata Mas Malik. Bagus. Kita berhak beristirahat. Oke, Mas Iqbal tidak kelihatan. Mana Mas Iqbal? Kameranya dinyalakan, Mas Iqbal. Tidak boleh ngumpet. Ayo, Mas Iqbal punya usul. Saran atau kewajiban di rumah apa, Mas Iqbal? Mana mukamu, mana Mas Iqbal? Kok langit-langit rumah yang kelihatan? Nah. Apa saran kamu, Mas Iqbal? Apa hak atau kewajiban di rumah apa, Mas Iqbal? Apa, Mas Iqbal? Ulang. Dan kasih sayang. Oke. Mendapatkan kasih sayang di rumah. Mas Iqbal sinyalnya putus-putus. Mas Iqbal sinyal putus-putus, kurang bagus. Lain kali cari sinyal yang bagus ya, Maxwell ya. Cari lokasi yang lebih bagus. Mungkin di depan rumah, atau di dekat dapur, atau di mana saja. Coba cari sinyal yang lebih bagus lagi. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Berikutnya. Lanjut berikutnya. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa buah batu bata di rumah. Jadi sudah ada sebagian. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Jadi sebagian sudah ada, sebagian membeli. Nah, yang dibutuhkan 980. Nah, berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli. Nah, ini kalian silakan coret-coret sebentar di kertas untuk menjawab pertanyaan ini. Jika batu bata yang harus ada adalah 980 buah, nah sebagiannya sudah punya, sebagian lagi harus dibeli. Nah, buat kemungkinan yang ada berapa, yang harus dibeli berapa. Coba kalian silakan membuat kemungkinan, satu orang satu saja. Silakan coret-coret dulu di kertas. Saya Pak Ilham. Oke, sebentar. Sebentar. 198.